Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masih nganggur? Masih. Iya, sama dong. Ya pancen ketemu ning kene. Kembali lagi bersama kita trio semi pengangguran. Semi. Yang berusaha istiqomah menghibur kalian. Jadi jangan lupa subscribe dan intro. Urusan cinta antara manusia selalu menjadi polemik asmara yang selalu menarik untuk selalu diperbincangkan. Apalagi kalau salah satu diantaranya adalah psikopat. Terlepas dari kebiadabannya, kalau dia cantik ya pasti juga diembat, yora. Iya, Bener toh, aji cocok. Itulah mengapa kita memilih film yang berjudul Love and Murder of Sheep and Wolf. Ngomong-ngomong deh. Intinya gue. Gue tak ceritakin. Film besutan Kayako Asakura ini mengisahkan polemik asmara antara psikopat lucu dengan pria semi pengangguran. Dan kemudian film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang hendak mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Laki-laki itu bernama Kurosu. Alih-alih bunuh diri, Kurosu malah terjatuh karena tumpuan tak terlalu kuat menahan berat tubuhnya. Dan seketika muncul cahaya ilahi dari bekas tempatnya gagal bunuh diri. Ternyata cahaya itu menuntunnya kepada seorang wanita cantik dan lucu yang sepintas mirip lawan mainnya kakek Sugiono. Wanita itu bernama Miyaichi. FYI, Kurosu adalah seorang pria tanggung yang berprofesi sebagai pengangguran. Ya, kurang lebih seperti kita. Makanya subscribe. Karena masih penasaran dengan Miyaichi, Kurosu sampai keluar dan mengintipnya dari celah pintu kamarnya. Tapi ternyata aksi Kurosu dilihat oleh seorang perempuan namanya Haruko. Saat itu Haruko hendak memberikan makanan untuk kakaknya yang ngekos di sana. Namun karena kakak Haruko tak lekas membuka pintu, ia terpaksa menggantungkan makanannya ke gagang pintu, lalu pergi. Berhubung Kurosu ini penganggur begajulan, ia sengaja mengambil makanan itu. Saat Kurosu sedang lahapnya menyantap makanan itu, ternyata Miyaichi sedang berdiri di depan kamarnya dan memandang Kurosu. Dengan gerak-gerik seperti maling yang tertangkap basah, Kurosu beralasan jika dirinya hanya akan memastikan bahwa makanan itu tak beracun. Namun sepertinya Miyaichi tak peduli dengan apa yang diucapkan Kurosu. Miyaichi malah mengajak Kurosu berkenalan dan mengajaknya makan bersama di kamarnya. Mulai sejak itu, Miyaichi kini menjadi tempat langganannya dikala perut kosong namun dompet bolong. Hari demi hari, Kurosu selalu makan di tempat Miyaichi, sehingga kini Kurosu mulai jatuh hati padanya. Asik. Namun pada suatu hari, Kurosu yang mengintip Miyaichi dari lubang tembok melihat Miyaichi tengah bersama laki-laki. Tentu saja hal itu membuat Kurosu sangat kaget. Rupanya gadis yang selama ini ia suka adalah simpanan Om-Om. Kurosu terus mengintip karena ia penasaran dengan adegan apa selanjutnya. Om-Om itu lalu memeluk Miyaichi, sepertinya mereka akan melakukan cocok tanam. Namun yang terjadi, Miyaichi menggunakan jurusnya lalu membunuh Om-Om itu dengan sekali ultimate. Kurosu menjadi tambah kaget ketika selesai membunuh. Miyaichi terlihat senyum bahagia. Miyaichi yang selama ini dikenal sebagai wanita imut dan sikap polosnya, ternyata ia adalah seorang psikopat. Kurosu seperti tak percaya apa yang dilihat barusan. Ia terus berusaha meyakinkan diri kalau tadi ia hanya salah lihat. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu dari kamarnya. Rupanya itu adalah Miyaichi. Ia ingin makan malam di kamar Kurosu. Selama bersama, Kurosu tidak berani bertanya sedikit pun kepada Miyaichi terkait apa yang baru saja ia lihat. Setelah Miyaichi pulang, Kurosu kembali mengintipnya dari lubang kamarnya. Dinding kamar Miyaichi yang tadinya belepotan darah kini bersih kembali.
Kurosu pun merasa tenang dan berkesimpulan bahwa yang dilihatnya tadi hanyalah halusinasi. Namun di hari berikutnya, saat Kurosu mengintip lagi dari lubang rahasia, ia kembali melihat Miyaichi menggunakan skin epicnya, yaitu mantol. Di sana juga terlihat ia tengah bersama laki-laki yang menggunakan kaos bersinglet. Dan akhirnya, pria itu bernasib sama dengan om-om kemarin malam. Kini Kurosu baru benar-benar percaya kalau sebenarnya wanita yang ia sukai benar-benar seorang psikopat. Tanpa sadar, Kurosu yang ketakutan langsung berteriak, "Ah!" Menyadari Kurosu sedang mengintipnya, Miyaichi mulai menancapkan pisau ke lubang rahasia. Seketika, Kurosu langsung melarikan diri karena ia tahu Miyaichi pasti juga akan membunuhnya. Kurosu mulai melarikan diri sekuat tenaga, begitu juga dengan Miyaichi. Sampai akhirnya Kurosu terpojok dan dia tak bisa lagi melarikan diri. Miyaichi lalu mulai berjalan mendekati Kurosu sembari menggenggam pisaunya. Miyaichi mulai menginterogasi Kurosu terkait apa yang Kurosu lihat barusan. Kurosu hanya bisa pasrah dengan keadaannya, dan dia bilang kalau dari awal Kurosu memang ingin mati saja. Namun karena tak sengaja melihat Miyaichi, ia menjadi mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena ia merasa jatuh cinta dengannya. Kurosu lalu bertekuk lutut dan memejamkan matanya karena siap untuk disembelih. Mendengar ungkapan Kurosu, Miyaichi merasa tertarik dengan Kurosu. Kini Miyaichi mendekap Kurosu dari belakang sambil mengatakan apa permintaan terakhirnya. Kurosu lalu mengatakan bahwa saat ini ia hanya ingin berpacaran dengan Miyaichi. Sambil tersenyum, Miyaichi kemudian menjawab, "Boleh aja." Mendengar hal itu, Kurosu menjadi kaget dan Miyaichi tak jadi membunuhnya. Singkat cerita, kini mereka berdua telah resmi berpacaran. Kurosu juga saat ini telah mendapatkan pekerjaan di sebuah minimarket. Kisah kasih antara kedua sejoli ini bisa dibilang anti-mainstream karena Miyaichi sering memperlihatkan aksi sembelihnya di hadapan Kurosu. Meski tampak risih dengan hal itu, namun Kurosu mulai terbiasa dengan tingkah Miyaichi yang suka menyembelih. Mas golek liyan ya akeh, Mas. Butuh korban. Pane moden ya. Namun suatu hari saat Kurosu pulang bekerja, betapa terkejutnya saat ia mengintip Miyaichi lewat lubang kamarnya. Di sana ia melihat tetangga kosnya yang bernama Kawasaki atau kakaknya Haruko menjadi target penyembelihan Miyaichi. Kurosu mulai berteriak untuk menghalangi Miyaichi, namun Miyaichi tetap melancarkan jurusnya dan menghabisi Kawasaki. Tak lama kemudian muncullah sekelompok orang menggunakan baju hitam. Salah satu di antaranya bernama Reina. Kurosu akhirnya menghampiri kamar Miyaichi lalu menanyakan siapa mereka sebenarnya. Reina kemudian menjelaskan bahwa ia dan anggotanya adalah orang yang bertugas membersihkan mayat yang sudah dibunuh oleh Miyaichi. Itulah mengapa setiap kali Miyaichi membunuh tak pernah masuk berita. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kurosu dan Haruko terlihat sedang nongki di sebuah kafe. Ternyata Haruko mengajak Kurosu untuk menemaninya bertemu dengan pemilik kos agar membukakan kamar kakaknya. Karena Haruko sangat khawatir dengan kondisi kakaknya yang sudah beberapa hari tak ada kabar. Karena segan untuk menolak, akhirnya Kurosu ikut menemani Haruko. Saat mereka mulai membuka kamar, Kurosu mulai khawatir apabila Haruko mengetahui bahwa kakaknya telah mati. Tapi ternyata mereka malah menemukan selembar tiket ke Thailand. Kurosu akhirnya bernafas lega. Ia tak mengira jika Miyaichi sangat terorganisir dalam menjalankan aksinya. Kemudian Miyaichi terlihat tengah menghampiri kelompok gangster. Kedatangannya untuk menolak tawaran kerjasama dengan mereka. Sebenarnya laki-laki gimbal yang pernah bersama Miyaichi tempo hari lalu adalah salah satu anggota gangster ini. Meski mereka tahu bahwa anak buahnya telah dibunuh Miyaichi, namun mereka sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Miyaichi untuk membasmi musuh-musuhnya. Mengingat Miyaichi mempunyai koneksi yang luas dalam menghilangkan jejak pembunuhan. Namun karena Miyaichi menolak tawaran kerjasama, ketua gangster mengancam Miyaichi dengan menculik pacarnya, yaitu Kurosu.
Sampai pada suatu hari saat Kurosu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil berhenti mendadak di depannya. Selain itu, muncul dua orang yang memaksa Kurosu untuk masuk ke mobil dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata mereka itu adalah anggota gangster yang menawarkan kerjasama dengan Miyaichi kemarin. Mereka menyuruh Kurosu untuk membujuk Miyaichi agar mau bekerja sama dengannya. Namun karena Kurosu menolak, ia dihadiahi sayatan pisau tepat di pipinya sebagai peringatan. Di malam harinya, seperti biasa, Kurosu mulai mengintip Miyaichi lewat lubang rahasia. Kurosu merasa keanehan saat melihat Miyaichi menyembelih korbannya. Ia tak lagi melihat senyum Miyaichi seperti pembunuhan sebelumnya. Merasa ada yang tak beres, Kurosu mulai mendatangi tempat gangster kemarin. Kurosu merasa tak terima jika Miyaichi membunuh karena suruhan mereka. Karena Kurosu hanya bermodal tampang tanpa ilmu kanuragan, di sana Kurosu menjadi bulan-bulanan para gangster. Ketika ketua gangster hendak menggorok leher Kurosu, tiba-tiba lampu menjadi padam. Disusul munculnya bom asap yang mengakibatkan penglihatan terganggu. Lalu setelah itu muncullah Miyaichi yang membabi buta membunuh satu persatu gangster itu. Satu Ditambah satu sama dengan dua. Satu demi satu korban mulai berjatuhan. Sampai pada akhirnya Miyaichi berhasil membunuh ketua gangster tersebut. Miyaichi lalu mulai memapah Kurosu. Dan Miyaichi mulai menjelaskan bahwa orang yang dibunuhnya tadi adalah anggota gangster ini. Ia juga menegaskan jika ia hanya akan membunuh karena keinginannya sendiri, bukan karena suruhan orang lain. Kemudian untuk pertama kalinya, Miyaichi dan Kurosu berciuman. Waduh. Tapi karena Miyaichi kadung sangar, ternyata Miyaichi menusukkan pisaunya ke bagian perut Kurosu. Dengan tersenyum, Miyaichi lalu berkata, "Sekarang aku sudah paham. Aku sangat ingin membunuh orang yang aku sukai." Aduh. Kurosu pun juga ikut tertawa. Miyaichi lalu berkata kepada Kurosu bahwa ia mencintainya. Kurosu lalu membalasnya jika ia juga mencintainya. Perlahan namun pasti, pandangan Kurosu mulai memudar hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Miyaichi memutuskan untuk pindah kos. Ia berbincang dengan Reina mengenai Kurosu. Tak lama kemudian, Kurosu yang kami kira sudah mati ternyata muncul lagi. Ia datang dengan perawakan seperti pengemis gadungan yang pura-pura pincang. Padahal kan kemarin yang ditusuk perutnya bukan dengkul, mas. Kok pincang? Saat mereka berdua berjalan menuju tempat tinggal barunya, Miyaichi bilang jika dia tak akan lagi membunuh, tapi suatu hari nanti ia akan membunuh Kurosu secara perlahan. Mendengar hal itu, Kurosu lalu menjawab jika ia siap disembelih kapanpun, karena urat nadi miliknya juga milik Miyaichi. Mereka lalu berkenalan dengan nama lengkap masing-masing, dan film pun tamat. Dan kisah cinta Kurosu dan Miyaichi ini pun bisa menjadi referensi pacaran kalian di masa kini. Anti mainstream. Anti mainstream. Penting mateni. Penting mati nih. Gimana menurut saya sih itu? Siapa tuh namanya yang laki-laki? Selamat. Selamat. Kurosu sangat sakti. Sangat sakti karena Ilmu, karena contoh satu tadi yang terakhir ditusuk pas udelnya, pas Yeah. perutnya. Tapi yang diperban dengkulnya. Berarti dengkulnya rasa sakti, Cuk. Dengkulnya serasa sakti, wetenge tok. Krik. Ya intinya buat kalian yang penasaran sama filmnya, silahkan tonton aja di bioskop online kesayangan kalian dengan judul Love and Murder wes gue metu asing. Love and Murder 2019. Ya pokoknya itu. Dan jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video kita nantinya. Dan jangan lupa juga like video-video dari kita dan komentar. Udah pokoknya itu. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Cut. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Natal. Saya Yunan, Saya Amin. Saya Gigi. kita semua Pengangguran. Siu.